Xenia, the next level. Impianku kini menjadi nyata. Bahagiaku bersama keluarga, menikmati dunia yang indah bersama Daihatsu Sigra. Sahabat impian keluarga jadi nyata. Sigra, sahabat impian keluarga jadi nyata. Daihatsu sahabatku. It's time to berani serius. Berani serius, wow! Berani serius, anti galau. Berani serius, bikin wadidaw. Ayo, berani serius bareng Daihatsu Ayla. Semangat sore sahabat Daihatsu di seluruh wilayah Jawa Tengah. Senang sekali di sore hari yang sangat luar biasa ini Agi dapat menemani seluruh sahabat dalam acara virtual event Astra Daihatsu Jawa Tengah 2022. Dan di sore hari ini tentunya kita akan membahas atau kita bakal ngobrol-ngobrol santai mengenai serba-serbi Omikron. Dan tentunya untuk itu Agi akan ditemani oleh dua narasumber kita. Yang pertama yaitu Bapak Dodi Indrianto. Semangat sore, Mbak Agi. Selamat sore Bapak. Beliau selaku Kepala Cabang PT Astra Internasional Tbk Daihatsu Semarang Raya ya Pak ya? Ya, kebetulan hari ini ditugaskan di Semarang. Siap, baik. Dan selanjutnya Agi juga akan memperkenalkan narasumber berikutnya yaitu Dr. Jenny Wailan Kandowangko, SPPFISR. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Agi. Selamat sore, mungkin bisa dipanggil dengan Dr. Jenny ya? Oke Dok. Baik, dan tentunya kita sudah mengetahui ya bahwa yang sekarang lagi marak itu kan mengenai Omikron. Nah kemudian kayaknya untuk hal tersebut kita perlu sedikit waspada nih ya Bapak Ibu ya. Nah mungkin Agi bisa langsung masuk saja untuk sedikit ngobrol-ngobrol dengan Dr. Jenny terlebih dahulu. Mohon izin ya dokter. Baik, mungkin Agi bisa sedikit nanya nih dok. Sebenarnya untuk Omikron sendiri itu apa ya dok? Oke, terima kasih Mbak Agi. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu ya. Jadi mungkin sesuai dengan event kita pada sore hari ini, yaitu salah satunya adalah memang mengobrol sehat, terutama adalah tentang kesehatan yang sekarang ini adalah tentang yang viral itu adalah tentang virus COVID varian Omikron. Nah, jadi Omikron itu adalah tetap infeksi COVID yang memang dengan varian yang terbaru itu adalah Omikron. Yang sebelumnya itu adalah Delta gitu ya, yang paling mengakibatkan mungkin kesakitan dan kematian yang cukup tinggi. Nah, jadi tetap seseorang dinyatakan positif COVID dengan
varian Omikron itu harus memang dilakukan pemeriksaan. Jadi tetap dengan keluhan yang memang hampir sama seperti dengan gejala-gejala yang sebelumnya pada pasien-pasien COVID yang harus melewati tes swab PCR yang dinyatakan positif, kemudian baru kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut kalau memang kita curiga ke arah varian baru itu dengan pemeriksaan whole genome sequencing, yaitu memang harus kita kirim lagi. Jadi sementara ini untuk yang ini adalah ke Bangkes di Jakarta. Ya, jadi memang pemeriksaan untuk Omikronnya sendiri memang cukup terbatas. Di Karyadi mungkin kita tetap mengirim ke Balkes balai Kesehatan. Tapi mungkin juga harus dikirim dulu ke Jakarta dan itu memang membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 5 hari. Jadi baru kita tahu bahwa pasien tersebut atau orang tersebut COVID positif dengan varian baru Omikron. Oke, berarti memang tidak bisa langsung ditentukan saat itu ya Bu, Iya, bahwa betul ini sekali. mengidap COVID Omikron misalnya, belum bisa ya Dok ya. Jadi Dok, kalau misalnya kita ini misalnya dilakukan tes entah itu antigen atau PCR, Betul. kemudian disangkakan bahwa kita terinfeksi COVID. Tapi belum tentu itu bisa dipastikan bahwa itu Omikron ya. Iya, Berarti yang harus varian dilakukan yang Omikron. pemeriksaan lebih lanjut gitu Iya, ya. Dok? betul sekali. Dikirim Jadi- sampelnya ke Jakarta. Di Jakarta dan beberapa. Jadi memang pemeriksaan yang sequencing ya, namanya whole genome sequencing. Jadi kita harus dipilah lagi tuh COVID. Nanti kan pada beberapa varian. Nah, itu kita pilih lagi dengan pemeriksaan lebih lanjut. Tetapi ada juga yang kita sebut dengan probable. Jadi memang probable itu memang dugaan kuat ke arah COVID dengan varian yang Omikron gitu ya. Satu adalah yang kalau kita curigain itu apabila memang dia merupakan PPLN, pelaku perjalanan luar negeri. Nah, itu yang paling sekali ya. Salah satunya itu. Yang paling rentan ya Dok Yang ya. paling beresiko kemungkinan itu terkena varian yang Omikron. Kemudian ada juga yang namanya pemeriksaan swab PCR, tetapi dengan menggunakan kit dan reagen yang tambahan. Jadi itu ada yang namanya tambah. Jadi memang kalau pada yang ini masuknya adalah tetap COVID tapi dia probable. Jadi terduga kuat ke arah varian Omikron, yaitu dengan menggunakan pemeriksaan atau tambahan yang namanya SGTF. Nah, jadi itu ada lagi. Jadi tidak semua layanan pemeriksaan untuk swab PCR itu punya reagen dan alatnya tersebut. Tapi kalau misalnya menggunakan pemeriksaan swab dengan dengan tambahan reagen yang saya sebut tadi itu SGTF itu adalah merupakan suatu tanda bahwa dia tidak mempunyai gen S. Jadi S gen target failure. Jadi dia tidak punya. Nah, itu udah kita langsung curiga itu. Ini pasti adalah varian yang Omikron salah satunya. Jadi kita tes swab itu dengan alat itu ternyata dia misal positif, ya sudah itu probable dan memang tetap harus dikonfirmasi ke untuk pemeriksaan sequencing. Jadi tetap dilanjutkan lagi ya, seperti Agar lebih pasti ya Iya, Dok ya. betul. Apakah ada gejala-gejala khusus ya Dok yang membedakan antara kita kena varian, kalau sebelumnya kan Delta ya Dok ya, yang kemarin sempat banyak gitu ya kasusnya, kemudian sekarang ada lagi namanya Omikron. Apakah ada ini Dok perbedaan gejala antara Delta sama Omikron yang spesifik kira-kira apa ya Dok? Sebenarnya kalau secara spesifik sih tidak terlalu ada gitu ya, cuman mungkin yang perlu kita ini adalah sama sih kurang lebih ya, mungkin ada demam seperti orang yang mengalami influenza, keluhan influenza, mulai dari mungkin batuk, pilek gitu ya, itu kemudian kalau sudah itu mungkin ditambah karena virus biasanya juga ada demam. Nah, seperti itu. Jadi memang tidak terlalu khas sekali. Cuman memang tidak yang seperti waktu di Delta yang mungkin sampai mengalami desaturasi ya, sesak berat. Nah, itu memang dia mengenain ke jaringan paru maupun ke saluran napasnya. Nah, itu memang kondisinya yang tambah berat. Tapi kalau yang Omikron ini berdasarkan dari beberapa jadi bukan penelitian yang dikumpulkan gitu ya dari varian-varian Omikron ini keluhannya apa. Jadi memang ada beberapa negara itu memang menunjukkan bahwa memang dia lebih cenderung adalah untuk yang saluran napas atas.
Jadi untuk yang ke parunya sendiri itu memang tidak terlalu tidak terlalu yang ini sekali gitu loh ya, banyak gitu ya. Jadi memang COVID ini kan punya reseptor yang yang kena reseptor di organ tubuh kita yang memang klop untuk COVID. Memang kalau yang dulu COVID itu adalah untuk yang reseptornya paling banyak itu adalah di paru, jaringan paru. Tetapi kan dia COVID juga bisa saja dia tidak langsung ke paru, tapi dia mungkin ke saluran susunan saraf pusat gitu loh. Ada yang ke mata, ada yang ke hidung, yang sampai ada gangguan itu tadi anosmia sampai ke perasa, jadi seperti itu. Jadi ininya banyak gitu loh. Artinya tidak ada yang spesifik, misalnya kelihatan kalau misalnya Delta dulu banyak sesek, terus demam tinggi. Kalau Omikron hampir sama ya gejalanya, Dok, Hampir ya? sama. Cuman memang ada pasien-pasien COVID yang positif, mau itu yang Delta ataupun yang Omikron, apabila dia satu tidak mempunyai penyakit-penyakit komorbid atau penyerta, itulah yang kita harus waspada. Kemungkinan biasanya penyakit-penyakit penyertanya itu yang memperberat kondisinya. Seperti itu. Oke, kalau mungkin berarti kita bisa ambil kesimpulan nggak sih Dok, kalau Omikron ini apakah lebih berbahaya atau tidak gitu dengan varian sebelumnya gitu Dok? Tidak bisa juga kita ambil kesimpulan seperti itu karena memang terus terang ini masih varian yang baru. Kita hampir kurang lebih 2 tahun lebih mengalami pandemi COVID ini masih ini. Jadi kita punya istilah living dokumen ya. Jadi selalu kadang masih kita update, merubah tata laksana, mengupdate semua mulai dari keadaan klinis ataupun itu terus berjalan. Jadi terus kita masih belajar. Jadi memang kita tidak bisa dia ternyata COVID yang Omikron ini lebih ringan dibandingkan dengan yang Delta tidak juga. Jadi memang harus banyak data yang memang harus kita kumpulkan seperti itu. Berarti bisa jadi juga mematikan ya Dok, tetap harus waspada kita ya Dok tetap ya? harus waspada. Pasti harus tetap prokes. Udah pasti itu ya. Menjauhi kerumunan, tetap protokol kesehatan, itu kan pasti. Sama budaya hidup sehat lah kira-kira. Ini yang paling utama kan gitu ya Dok ya. Itu tetap harus kita. Saya ini agak penasaran Dok, terus terang masalah Omikron. Karena kalau saya baca dari beberapa literasi yang ada itu, yang pernah saya baca ya Dok, itu salah satu menyebutkan bahwa penularannya lebih cepat. Bahkan sampai 70 kali lebih cepat dari varian sebelumnya. Kemudian yang kedua, itu mayoritas itu kenanya di usia 18 sampai 39 kalau saya nggak salah ya Dok. Artinya apakah memang ini varian ini lebih menyerang usia muda, usia produktif? Kalau yang dulu kan yang dapat vaksinasi yang diprioritaskan adalah lansia ya Dok kalau nggak salah ya. Kemudian baru usia-usia yang lebih muda. Kalau sekarang ini kan kalau lihat Omikron ini menyerangnya atau kenanya lebih banyak pada usia produktif kalau saya lihat ya Dok, antara 18 sampai 39 tahun. Kemudian yang kedua Dok, yang ingin saya tanyakan, mohon maaf ya Dok, saya agak penasaran soalnya, berkaitan sama vaksinasi. Kan kalau kita lihat hari ini sebagian besar sudah banyak divaksinasi oleh baik itu melalui pemerintah ataupun mulai yang dari diselenggarakan oleh kantor masing-masing. Vaksinasi sudah sampai yang kedua. Nah, saya dengar juga informasinya kalau vaksin itu hanya efektif sampai kurang lebih 6 bulan. Apakah demikian dokter? Kemudian hari ini karena ada varian baru, kemudian disarankan untuk segera kalau bisa booster vaksin yang ketiga. Nah, apakah kalau misalnya kita sudah divaksin yang kedua, itu kita potensinya masih tinggi nggak sih Dok? Misalnya sampai terkena lagi Omikron atau yang bahkan kalau misalnya kita kena pun lebih ringan atau lebih berat sehingga kita masih perlu untuk vaksin booster yang ketiga Dok? Ya, lumayan pertanyaannya. Mudah-mudahan pasti bisa saya ingat ya. Yang pertama itu yang ditanyakan Pak Dodi, kok kalau melihat dari literatur ternyata varian Omikron ini bisa lebih jadi penyebarannya itu lebih cepat, itu malah kurang lebih sekitar 70 kali. Ya betul. Jadi dari penelitian yang sudah dilakukan itu memang diperiksa gitu ya. Itu malah dilakukan yang namanya bronkoskopi, bilas Jadi dilakukan diambil semacam cairannya gitu, cairan di saluran napas bronkus itu diteliti, memang ternyata itu memang
banyak sekali, cepat ininya ya. Jadi karena itu juga salah satunya. Jadi tapi dia di bronkus di saluran napasnya gitu loh ya. Kemudian itu ternyata memang diperkirakan sekitar 70 kali bisa lebih tinggi untuk penularannya. Makanya itu tadi airborne. Kan saluran napas. Nah, jadi kalau saluran napas jadi orang ya, batuk itu bisa menularkan. Jadi droplet saluran ya napas, berarti ya, kalau kita batuk ya, nggak betul. ditutupin, Jadi nggak pakai kenapa masker dia, itu. Kenapa dia penyebarannya lebih banyak? Ternyata di saluran napas yang kecil itu dia tuh banyak. Jadi memang mau tidak mau masker kita itu memang harus lebih ketat gitu ya. Prokes kita harus lebih ketat. Jadi makanya kenapa lebih banyak. Terus kalau di jaringan paru maka yang sampai akhirnya kalau yang dulu varian Delta itu bikin sesek banget itu karena memang jaringan parunya ya mengalami peradangan yang hebat. Nah itu ternyata tidak sebanyak yang di saluran napas tadi yang di bronkusnya tadi. Nah itu yang memang menyebabkan gejala yang berat itu tidak terjadi pada varian yang COVID untuk saat ini. Berarti Omikron tidak sampai sesek berat itu enggak ya, Dok? Tapi Kira-kira tergantung, gitu ya? tapi tergantung dia punya penyakit. Dia tidak. Ada Kalau sebenarnya pada penyerta, pasien ada asma komorbid atau tidak? gitu ya, Iya, pasien iya. asma, pasien TBC gitu ya. Nah itu biasanya memang akan ada keluhan yang agak berat gitu ya. Nah itu satu. Jadi terjawab ya Pak, kenapa memang varian Omikron ini bisa menyebarnya begitu cepat dan memang banyak akan terinfeksi itu tadi karena salah satunya dia yang memang airborne sifatnya ya. Saya ada satu pertanyaan yang agak bikin penasaran dokter, izin dok. Jadi kalau saya perhatikan dari yang saya baca, literasi yang saya baca itu Omikron ini kenanya di usia antara 18 sampai 39 kurang lebih gitu ya dok. Nah usia-usia produktif. Yang bikin saya penasaran itu apakah virus ini memang menyerang di usia-usia antara 18 sampai 39 ataukah ada faktor lain yang menyebabkan usia-usia tersebut rentan terkena yang namanya virus Omikron, dokter? Ya, baik Pak Dodi. Memang jadi sebenarnya itu adalah suatu penelitian. Jadi memang sampai saat ini penelitian itu akan terus berjalan. Dan memang kebetulan mungkin dari penelitian tersebut memang didapatkan usia produktif tersebutlah kok banyak yang terinfeksi virus COVID varian Omikron. Jadi memang pada dasarnya mungkin ya ini memang belum ada suatu berarti itu adalah sesuatu yang fake memang pada usia-usia produktif yang terkena virus COVID yang varian Omikron. Jadi mungkin dikarenakan salah satunya itu adalah angka terinfeksi COVID atau sudah mulai melandai. Kemudian para usia-usia produktif tersebut juga sudah mendapatkan vaksinasi yang komplit. Jadi merasa aman. Sehat baik-baik aja. Ya gitu, baik-baik saja dan akhirnya mulailah sedikit agak kendor untuk prokesnya. Jadi mungkin itu salah satunya. Jadi tetapi kalau untuk berarti itu adalah sesuatu yang fake untuk varian COVID yang Omikron yang terinfeksi pada usia-usia produktif itu belum. Jadi mungkin dikarenakan memang salah satunya adalah mungkin itu tadi mulai menurunnya sedikit kesadaran untuk tetap meningkatkan prokesnya. Oke, mungkin bisa saya tambahkan kalau ini ada karena usia tersebut masih produktif sehingga aktivitasnya banyak. Betul, sering Aktivitasnya berinteraksi banyak, gitu ya. sering berinteraksi, terus sudah divaksin pula, Betul, ya kan? merasa Jadi sudah- kondisinya merasa fit Dan aja, akhirnya tidak ada gejala ya. Iya. Jadi kan terus terang kan memang kalau pasien-pasien COVID dengan varian yang Omikron ini kan memang gejalanya lebih cenderung yang tanpa gejala ataupun yang ringan saja. Yang hanya dengan mungkin influenza biasa, Kayak flu biasa ya dok flu ya. biasa seperti itu. Oh gitu, jadi lebih karena tadi ya aktivitas bukan memang spesifik virusnya. Kalau Iya, yang dulu betul. kan menyerang pada usia muda ya. Prof. iya. Kalau yang dulu kan rata-rata yang bahkan pemerintah itu kan sampai vaksinnya kan diprioritaskan yang lansia ya, Dok. Iya betul. Baru karena yang itu ya. usia-usia lebih produktif. Iya. Kalau sekarang kalau varian Omikron ini ya kalau kita baca berita-beritanya itu malah yang usia produktif yang banyak kena, Iya, kira-kira betul, begitu. yang kena gitu. Sempat kepikiran sih, apa jangan-jangan ini varian baru lebih Ke usia, nyerang ke yang usia itu menyerang sehingga pada usia itu produktif, jadi lebih betul. rentan gitu loh. Iya. Jadi memang untuk untuk vaksinasi
itu memang diprioritaskan pada saat yang booster itu adalah untuk pasien usia lanjut dengan penyakit penyerta atau komorbid dengan kriteria minimal 6 bulan setelah vaksin kedua. Jadi minimal 6 bulan setelah baru bisa dapat booster ya, Dok? mendapatkan vaksin booster. Vaksin booster itu tidak suatu kewajiban tetapi direkomendasikan saat ini. Jadi sangat direkomendasikan karena memang kan kita harus juga mempunyai stok vaksin yang cukup banyak gitu kan ya. Nah, jadi memang direkomendasikan untuk saat ini adalah pasien-pasien usia lanjut atau dengan penyakit-penyakit penyerta seperti itu. Oke, berarti memang sebenarnya Omikron sendiri ini tidak spesifik langsung menyerang usia muda tuh enggak ya Dok ya. Memang karena ya dari keseharian kita aja yang memang lebih sering berinteraksi dengan orang banyak, kemudian banyak juga usia muda yang sudah agak lalai dengan prokes sehingga data-data dari kesehatan pun menunjukkan bahwa Omikron ini banyak yang terserang di usia produktif tadi gitu ya Dok ya. Oke, baik, kayaknya memang obrolan kita udah makin seru aja nih ya. Tapi sayang banget kita harus break dulu dan jangan khawatir untuk sahabat Daihatsu semuanya, jangan kemana-mana dulu karena kita akan lanjut di sesi yang kedua. Jadi tetap stay tune di Astra Daihatsu Semarang, ngobrol sehat Daihatsu serba-serbi Omikron. Sania, the next level. Baik, selamat sore sahabat Daihatsu Jawa Tengah, balik lagi bersama Agi dan tentunya dengan dua narasumber kita hebat sore hari ini ya. Tadi kita di sesi pertama udah ngobrol-ngobrol banyak nih mengenai Omikron gitu kan, bagaimana penyebarannya, kemudian tips-tipsnya juga ya Dok ya, kita harus jaga prokes tetap harus ketat seperti itu ya. Dan untuk selanjutnya Agi pengen ngobrol-ngobrol kayaknya lebih spesifik ke Pak Dodi dulu nih. Boleh. Jangan kaget ya Pak. Oh enggak. Baik Pak, kita kan sekarang lagi ada event virtual Astra Daihatsu Jawa Tengah 2022 nih. Nah sebenarnya tujuan kita mengadakan event ini sendiri apa nih Pak Dodi? Tujuan event hari ini sebenarnya kita juga akan memberikan program kepada para customer kita yang jika para customer kita itu melakukan SPK atau pemesanan hari ini tanggal 27 Januari itu akan mendapatkan program di acara virtual event ini. Programnya ini hanya berlaku untuk hari ini. Hanya hari ini ya Pak ya? Oke. Jadi kalau yang sudah ada rencana untuk melakukan pemesanan kendaraan mungkin akan lebih baik disegerakan supaya bisa terrealisasi hari ini terregisternya. Baik, jadi sahabat Daihatsu semuanya mungkin nanti bisa langsung kontak ke wiraniaganya masing-masing, ditanyakan programnya seperti apa, langsung taking SPK hari ini juga ya Pak ya? Ya, jadi nggak cuman ini aja ya, tapi kita tadi sempat ngobrol sama Dokter Jenny ya. Yes. Dokter Jenny kan dokter paru di Rumah Sakit Wongsonegoro Semarang. Supaya kita juga ada gambaran bagaimana kondisi hari ini. Omikron kan lagi happening nih. Benar ya Kemarin Pak. sudah sempat landai, sekarang beritanya naik lagi. Saya pikir lah udah nggak ada tuh Pak. Mendukung sehat loh ceritanya hari ini. Iya betul-betul Pak. Kan begitu kira-kira. Kalau nggak salah, salah satu yang tadi dokter sempat sampaikan berkaitan sama aktivitas ya Dok ya. Jadi kalau kita aktivitas tuh pakai kendaraan umum kan resikonya lebih tinggi. Benar, kita Dibandingkan bareng-bareng kita satu mobil gitu ya Pak. Iya. Makanya mungkin kalau kita bisa bantu para calon customer kita memfasilitasi dengan adanya program-program yang baik seperti hari ini, mungkin juga akan lebih sehat. Kalau semuanya sehat kan kita bisa tetap kerja gitu. Kira-kira Aman ya, gitu. Pak? Iya aman. Gitu ya Dok, kira-kira ya Dok.
Oke, baik. Ngomong-ngomong selanjutnya nih Pak, kita kan Agi sering lihat nih di iklan-iklan gitu kan di media sosial, kayaknya lagi gencar-gencarnya ada produk baru nih Pak Daihatsu ya Pak ya. Iya. Wah nih, kalau nggak salah namanya All New Xenia. Wah ini namanya sih udah terdengar lama banget Xenia, tapi Iya, kali ini iya. kita ada tambahan All New-nya nih Pak. All Berarti kan New. ada sesuatu hal yang baru ya Pak di All New Xenia nih ya Pak ya. Ya, jadi All New Xenia ini kan produk baru yang baru diluncurkan tanggal 11 November kemarin. Betul. Salah satu di Gias Jakarta ya. Ini sebuah produk yang menurut saya salah satu cukup legend ya, karena sudah hampir 18 tahun produk ini ada, pertama 2004 sampai hari ini kemarin. Dan kita itu Xenia itu sudah bertransformasi beberapa kali. Oke. Dari pertama kali lahir dan menjadi salah satu pemain utama di segmen low MPV. Harapannya sih kita bisa memberikan kontribusi juga sama pasar otomotif nasional, kira-kira kan begitu. Nah, karena usia sudah sekian waktu, pasti kan kita ngikuti yang namanya tren dan perkembangan. Makanya Xenia bertransformasi. Kalau saya tidak salah itu sudah pertama kali 2004, kemudian 2011, dan sekarang berubah lagi total, yaitu yang perubahan total ya, perubahan besar major change itu 3 kali. Berarti 2004, 2011, sama 2021 kemarin. Tapi kalau sebelumnya ada perubahan-perubahan itu minor change itu sudah 6 kali. Sudah banyak Iya, ya Pak sudah ya? banyak ternyata. Tapi yang berubah total itu 2011 sama 2021 ini dari pertama kali diluncurkan. Kira-kira Oke, gitu, Mbak. kalau boleh Agi tanya nih Pak, Boleh. mengenai konsep All New Xenia sendiri nih sebenarnya gimana nih Pak? Yang terbaru gitu kan? Konsepnya yang terbaru ini adalah modern dan sporty. Oke, makanya Modern kayaknya sporty. lebih apa ya, lebih cakep gitu ya Pak Iya, desainnya ya Pak. bentuknya kan lebih stylish, lebih cakep Betul. gitu ya. Dan banyaklah penambahan dan perubahan-perubahan fitur yang ada di All New Xenia ini. Kalau mungkin bisa langsung disambung Pak mengenai fitur dan variannya atau warnanya dari All New Xenia sendiri Pak? Ya, kalau kita ngomong All New Xenia ini cukup banyak variannya ya. Variannya itu ada 12 varian. Wah banyak banget ya Pak ya? Banyak. Ada 12 varian, ada 7 pilihan warna. Kenapa dibikin banyak varian? Supaya bisa mengakomodir para calon customer kita. Karena dari tipe paling bawah sampai tipe paling atas. Komplit ya Pak? Iya, mulai dari tipe M, kemudian tipe X, kemudian tipe R. R sendiri juga ada tipe R yang ADS, ada tipe R yang standar biasa. Kemudian tipe yang R ASA yang Oke. fitur safety. Dan Xenia sendiri itu ada 2 pilihan mesin. Oh iya. 1300 dan 1500. Jadi totalnya ada 12 varian yang bisa dipilih disesuaikan dengan kebutuhan, ya kan, dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Dan ada 7 pilihan warna, termasuk 4 warna lama dan 3 warna baru. Ada warna-warna Ada yang warna baru, baru, berarti iya. lebih fresh ya Pak Lebih dari ya? fresh, lebih fresh. Oke. Jadi memang perubahannya ini perubahan drastis kalau saya bilang ya yang hari ini Xenia dibuat itu. Lebih enak banget lah pokoknya Betul, mobilnya bahkan Pak. di luar ekspektasi kita yang dilakukan perubahannya. Oke, dan untuk mengenai mengenai target utama pasarnya Pak, kalau All New Xenia sendiri ini lebih kita targetkan kemana sih sebenarnya gitu Pak? Jadi targetnya adalah keluarga menengah yang membutuhkan kendaraan yang multifungsi. Targetnya seperti itu. Kira-kira harapannya sih orang-orang ini, customer ini bisa terpenuhi dari kendaraan yang mereka harapkan ya, ekspektasinya bisa nampung banyak, performanya bagus, konsumsi bahan bakarnya bagus, durabilitasnya bagus, Nyaman juga ya Pak nyaman ya? juga, dan Memang- fitur safety-nya juga lengkap. Betul, ada fitur keamanan tambahannya dan Betul, juga secara ada. model juga bagus. Betul, lebih penampilannya, kekinian lebih ya, Pak, ya? kekinian, lebih sporty. Oke, kalau ngomong-ngomong nih Pak, kalau Agi nggak salah ya, jadi untuk Xenia sendiri ini kan menggunakan platform DNGA. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, bisa disampaikan ke sahabat Daihatsu semuanya nggak sih Pak mengenai DNGA itu apa Pak? DNGA itu adalah platform dari Daihatsu terbaru yang artinya Daihatsu New Global Architecture, sebuah platform yang berkonsep menggunakan konsep adalah kualitas tinggi dengan teknologi terkini dan harganya terjangkau. Jadi kualitasnya tinggi, teknologinya terkini, harganya terjangkau, serta memperhatikan hal-hal detail seperti ukuran dan berat sehingga didapatkan kendaraan yang efisien. Itu Oke. konsepnya DNGA. Jadi memang sudah dipikirkan sedemikian rupa Iya. ya Pak untuk DNGA sendiri ini memang platform yang dipilih yang terbaik untuk All New Xenia ya Pak ya? Yang terbaik dan cocok untuk masyarakat Indonesia. Betul, yes. Nah,
Ini kan kalau kita ngomongin All New Xenia pasti banyak beberapa model kompetitor lain nih yang kayaknya serupa gitu atau enggak, mungkin kita bisa lihat bisa bilang ya kompetitor dari All New Xenia lah. Nah, Iya. kita bisa apa Pak? Kira-kira kelebihan dari All New Xenia dari kompetitor itu apa ya Pak? Kelebihannya ya, kelebihannya sih banyak sebenarnya ya. Banyak ya Pak ya? Tapi saya singkat aja. Jadi salah satu kelebihan Xenia adalah produk ini didesain dengan kualitas tinggi. Produk desain dengan kualitas tinggi dengan konsep di NGA tadi yang saya cerita di depan bahwa produknya itu teknologinya terkini, kemudian kualitasnya juga bagus, kemudian harganya terjangkau dan memperhatikan hal detail. Kemudian yang kedua, ini adalah produk yang paling nyaman. Jadi paling nyaman, kenapa saya sebut paling nyaman? Karena di Xenia ini kabinnya lega banget. Bahkan pengaturan joknya itu bisa menggunakan mode sofa mode. Bisa lurus gitu Joknya ya itu Pak? bisa dibentuk sofa. Jadi kalau untuk perjalanan jarak jauh akan sangat nyaman, tidak melelahkan. Jadi sangat nyaman mobil ini. Yang ketiga adalah produk ini adalah paling inovatif. Ini Kenapa, Pak? Karena disematkan beberapa fitur teknologi yang sebenarnya untuk mobil-mobil harga yang di atasnya ini. Oh, harusnya Contohnya sih kayak ASA fitur-fitur. ya, Ya, itu cerita tadi ASA. benar. Jadi ASA itu adalah namanya fitur di Daihatsu yang istilahnya singkatnya dari Advanced Safety Assist. Jadi kalau mobil Daihatsu itu fiturnya sebenarnya sudah ada yang namanya ABS ya, Anti-Lock Braking System ABD sudah ada. Kemudian sudah ada fitur dual airbag, sudah ada immobilizer, kemudian sudah ada vehicle stability control, Windows Jam Protection sudah ada. Itu sebenarnya kan sudah fitur yang sangat mumpuni untuk sebuah safety. Tapi masih ditambahkan lagi dengan fitur keselamatan aktif ya. Aktif itu artinya fitur keselamatan yang tujuannya untuk mencegah jangan sampai terjadi accident. Jadi fitur keselamatan ada dua, pasif dan aktif. Oke. Kalau pasif itu tujuannya untuk mengurangi dampak terjadinya dari- benturan. betul. Kayak airbag itu, kalau nggak pakai airbag itu orang kan bisa parah. Betul. Tapi begitu ada airbag, mungkin akan sedikit lebih ringan cederanya. Itu namanya mengurangi dampak pasif. Dampak, Kalau ya. yang ini yang aktif. Oke, Aktif ini untuk mencegah. ya Pak. Iya, berarti. jadi Oh. ada 6 fitur yang disematkan di Daihatsu All New Xenia yang tipe ASA ya. Yang pertama adalah pre-collision warning. Jadi dia bisa mendeteksi di mobil itu ada sensor kamera stereo yang bisa mendeteksi mobil di depannya. Sehingga kalau jaraknya sudah terlalu dekat, mobil itu akan memberikan peringatan. Titit, kira-kira begitu, bunyinya seperti itu. Warning dulu. Warning, sehingga kita bisa mengurangi kecepatan untuk menjaga jarak aman. Yang kedua adalah pre-collision braking. Jadi ketika kita tidak merespon, mobil itu nanti akan mengambil alih fungsinya. Oke. Jadi ECU-nya akan mengambil alih, mobil itu akan ngerem sendiri. Ya. Pintar berarti Bisa, mobilnya ya Pak. seperti itu. Seperti itu. Kemudian ada yang ketiga adalah namanya lane departure alert. Jadi kalau mobil itu disinyalir atau dilihat sudah keluar dari jalur, dia akan memberikan peringatan supaya kita balik ke jalur kita yang lagi. benar ya, Yang Pak. memang itu masih ada satu keharusan ya, bahwa biasanya harus ada markah yang jelas. Betul. Kalau markahnya nggak jelas juga nggak bisa, sensor Iya, nggak bisa benar. ngebaca. Iya, nanti markanya putus-putus. Karena gitu. markasnya nggak kelihatan, kabur. Indonesia yang mau gitu ya, dideteksi Pak, yang ya, mana kan benar nggak ya. tahu. Tapi kalau markanya itu jelas, dia bisa mendeteksi. Oke. Dan yang keempat itu fitur adalah tadi lane departure warning ya, yang Betul. keempat adalah lane departure prevention. Jadi ketika kita tidak merespon lagi, setir itu akan bergerak lagi, geser lagi, Oke. mengembalikan mobil ke posisi jalurnya. Betul. Sehingga Jadi pertama tidak keluar memang jalur. warning dulu, baru dia mesinnya yang kecuali mengambil alih. kalau ya, Pak. kita mau belok, kasih sign ya, kasih rating, itu nanti mobil fitur itu tidak berfungsi. Oh, Tapi otomatis begitu ya. kita nggak kasih sign, nggak kasih rating, ya mobil itu fitur itu akan menyala. Karena dia membaca kalau kita sebenarnya pengennya lurus, siapa tahu Ya, ngantuk gitu di takutnya jalan mungkin ya Pak. ngantuk Bener. atau lagi apa ya, kurang Iya, iya. konsen gitu. Nah, akhirnya mobil itu memberikan peringatan. Sebenarnya kan fitur yang sangat baik untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Betul. Ada lagi fitur yang kelima adalah pedal misoperation control. Jadi biasanya Iya nih. untuk pemula itu kadang-kadang kan suka salah injak antara gas sama rem. Betul. Nah, Kayak Agi ya Pak. Ketika di mobil itu berhenti, kemudian di depan dia membaca ada objek. Nah, kalau kita salah injak, harusnya kita nginjek rem, ngoper gitu, ternyata kita jangan injek gas, itu mobil tidak jalan loh. Dia kayak ngelok sendiri Berhenti, gitu ya Pak. ngelok. Jadi dia fungsi gas tidak berfungsi. Karena dia mendeteksi di depan ada objek yang berpotensi terjadinya benturan. Gitu. Objeknya kira-kira Mobilnya maksudnya- jadi cuma istilahnya yang gereng aja, tapi nggak jalan mobilnya.
Kalau yang lain begitu dijak cuk lompat mobil, padahal di depan misalnya ada tembok. Tembok, Biasanya mungkin pemula atau di dalam rumah di parkiran lah kira-kira gitu kan. Itu ada fitur namanya pedal miss operation control. Nah, yang keenam fiturnya adalah front departure alert. Jadi kalau kita di lampu merah, kadang-kadang kita nunggu nih, kadang-kadang suka di depan itu karena nunggu, akhirnya kita balas WA atau baca WA. Biasanya gitu ya Bu ya, sampai nunggu. Ternyata saking asiknya kita mobil di depan udah jalan, tapi kita belum jalan. Mobil ini memberikan peringatan, sehingga kita bisa segera jalan supaya mobil di belakang kita juga bisa jalan. Kalau enggak kan kita keasikan ini nanti buru-buru udah di bel dari mobil belakang gitu. Jadi memberikan peringatan, mobil depan udah jalan nih, silakan jalan gitu. Itu fitur-fitur yang ditambahkan di Xenia yang terbaru, di All New Xenia. Jadi menurut saya sebuah produk yang fiturnya sangat lengkap gitu dan dengan harga yang sekian dengan harga tapi yang terjangkau, fiturnya luar biasa ya teknologinya Pak. terkini, kualitas produknya juga bahkan diperhatikan hal detailnya juga menurut saya ini suatu produk yang sangat baik lah. Betul. Ya harapannya mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat di Indonesia. Yes. Oke, ini salah satu produk andalan dari Daihatsu juga nih. Jadi sahabat Daihatsu mungkin kalau pengen taking SPK hari ini bisa pilih Xenia salah satunya ya Pak Dodi ya. Bisa pilih Oke. Xenia, bisa banget. Bisa banget ya Pak. Iya. Mungkin habis ini Agi mau pengajuan deh boleh ya Pak? Iya, dan tadi seperti disampaikan dokter tadi ya, kalau kita jalan-jalan pakai kendaraan pribadi itu lebih aman loh. Benar. Daripada kita naik angkutan umum. Mohon maaf nih, misalnya kondisi sehari ini kondisi pandemi gitu loh. Jadi makanya akan lebih baik kalau kita juga sama-sama saling menjaga kesehatan kita kan gitu. Betul. Di dalam mobil juga tetap harus prokes ya Dok ya, harus Tetap ya. prokes. Tetap pakai masker gitu ya Dok ya. Oke, mungkin di sesi kedua ini kita udah ngobrol panjang lebar juga mengenai produk Xenia dan juga apa aja sih program-programnya yang bakal kita dapat buat sahabat Daihatsu semuanya yang ingin melakukan taking SPK hari ini gitu ya. Jadi kita akan break lagi di sesi yang ketiga, kita akan kembali lagi. Jadi sahabat Daihatsu semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di virtual event Astra Daihatsu Jawa Tengah 2022. All New Xenia, the next level. Ya, selamat sore sahabat Daihatsu Jawa Tengah, kembali lagi dengan Agi di sesi yang ketiga ini. Masih tetap ya di virtual event Astra Daihatsu Jawa Tengah 2022. Nah, oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak mengenai Omicron bersama Dr. Jenny, juga kita banyak ngobrol mengenai Xenia dengan Pak Dodi gitu ya. Mungkin kita akan sedikit nyambung ke Omicron lagi nih dokter. Nah, ngomong-ngomong nih dok, kalau mengenai update nih ya, update data dari persebaran Omicron di Jawa Tengah sendiri seperti apa dok? Oke, ini terakhir saya dapat data ini dari Dinas Kesehatan Kota gitu ya. Tanggal 21 Januari 2021 itu jam 12 siang yang lalu itu memang yang terupdate itu ada sekitar ya yang positif ya, tapi yang positif itu ada 13 kasus. Jadi ada 13 kasus yang positif COVID, tetapi untuk yang Omikronnya gitu ya, kadang kan memang kita menunggu hasil. Yang secara itu ada kurang lebih sekitar ada 4. Jadi yang 8 kasus itu ada di Kota Semarang, yang 5 kasusnya di luar Kota Semarang. Nah, jadi memang untuk kasus yang Omikron ini sendiri memang ada riwayat perjalanan ke luar negeri. Luar negeri ya dok? Ya, jadi memang saat ini ya kita berharap sih ya memang dari beberapa nanti ada beberapa spesimen untuk kita lakukan sequencing itu kita nunggu hasil mudah-mudahan negatif. Ya semoga memang
kasus COVID varian Omikron tidak merambah luas di Kota Semarang. Jadi tapi tetap kita waspada ya bahwa memang prokes tetap harus jalan, yaitu memakai masker yang baik dan benar. Jadi jangan tidak hanya dicantolin saja, atau dikalungin atau Atau dibawa kualitas dagu. maskernya ya dok? Iya, jadi memang harus menggunakan masker itu yang baik dan benar, itu adalah hidung dan mulut itu tertutup. Tertutup ya, Iya, Dok ya. betul Oke, rapat sekali. ya. Jadi Kayak pintu rapat hati ya. saya, Dok, tertutup. Dok. Jangan hanya cuma di bawah hidung gitu atau di malah ini. Jadi kalaupun mau makan atau apa, dibuka terus makan, cepat tutup lagi. Seperti itu. Mencuci tangan, Baik, baik rajin kalau cuci merasa tangan. kotor dengan air dan sabun dan air yang mengalir, atau kalau ini saja hanya bisa kita gunakan dengan hand sanitizer, dan tetap itu tadi menjaga jarak. Nah, makanya sehubungan dengan programnya Pak Dodi gitu ya memang kita harapkan untuk apalagi untuk kita melakukan perjalanan jauh, memang berusaha untuk menjaga jarak itu diminimalisirkan. Jadi memang kalaupun memang terpaksa harus melakukan perjalanan, sebaiknya dalam menggunakan kendaraan pribadi. Terus ya mungkin itu ya yang bisa saya Terima sampaikan. kasih dokter. Saya boleh tanya satu ya dok ya. Saya masih penasaran ini dok. Jadi tadi kan sempat dijelaskan berkaitan sama Omikron, artinya kita nggak terlalu usah khawatir ya dok ya. Kita tetap sikapi dengan positif, tapi juga tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga stamina kita supaya juga tetap sehat dan fit ya dok. Tidak lupa olahraga, kira-kira gitu ya dok. Tapi ada satu dok, saya tadi kan sempat kepikiran kalau kita ini kan nggak tahu nih Omikron ini kita kena apa enggak misalnya gitu ya dok ya. Padahal kita sudah diperiksa terstatus sebagai terkena virus, kira-kira begitu, terkena COVID. Berarti setiap pemeriksaan itu belum semuanya pasti dipastikan dia akan langsung lanjut paralel diperiksa Omikronnya sekarang atau tidak dok? Jadi hanya cuma COVID-nya aja. Kecuali misalnya nih ada terindikasi kok dari luar negeri udah sekalian diperiksa Omikronnya atau gimana dok? Jadi begini Pak Dodi, karena ini sehubungan dengan fasilitas pemeriksaan sequencing-nya yang memang masih sangat terbatas dan memang butuh waktu. Jadi seperti zaman kita dulu, hasil swab PCR itu ya di swab tapi kita nunggu sampai seminggu. Dulu awalnya juga dikirim di Jakarta, kemudian Surabaya buka, kemudian baru Solo buka, nah seperti itu. Jadi memang karena sehubungan dengan pemeriksaan atau alatnya yang memang terbatas, jadi memang harus kira-kira memenuhi kriteria. Jadi memang kalau ada salah satunya adalah PPLN, jadi pelaku perjalanan luar negeri yang memang ternyata setelah lakukan swab antigen ataupun rapid PCR. antigen ataupun dengan swab PCR ternyata memang positif, itu memang dilanjutkan dengan pemeriksaan Omikronnya. Jadi tidak semua orang Iya. yang kena COVID itu langsung diperiksa Betul. Omikronnya enggak ya Nah, dok ya betul berarti ya. sekali. Jadi sementara ini karena masih perlu waktu, take time dan keterbatasan vaskesnya yang Iya, bisanya cuma untuk di melakukan Jakarta pemeriksaan. hanya yang kira-kira memenuhi kriteria, salah satunya contohnya melakukan perjalanan luar negeri baru bisa Iya, dilanjutkan dengan tes salah Omikron gitu ya satunya dok. seperti itu. Nah, tapi virus sendiri Omikron itu juga sebenarnya tidak berbeda dengan virus Delta yang ada ya dok ya, secara obat atau penanganannya juga sama Ya, ya dok. untuk sampai saat ini untuk tata laksananya masih sama seperti tata laksana atau pengobatan obat-obat yang Sebelumnya. Tetapi mungkin terutama adalah untuk pasien-pasien yang usia lanjut dengan komorbid yang memang positif COVID. Itu jadi memang ada obat yang baru ya seperti itu agar tidak menimbulkan gejala klinis yang lebih berat. Jadi Oke. memang harus cepat Ada diberikan. penanganannya yang berbeda ya dok. Iya, kira-kira betul, gitu ya. sedikit itu Oke. saja. Tapi Cukup kalau yang jelas. lainnya masih misalnya gejalanya cuma sedang gitu ataupun malah ringan ataupun yang OTG itu tidak dibutuhkan obat antivirus. Tapi kalau dia memang dengan gejala yang sedang memang harus rawat inap, itu diberikan obat antivirus. Oke, jadi memang kita tetap intinya sih sekarang ini nggak boleh mengentengkan situasi ya dok ya, karena memang penyebaran Omikron sendiri juga cukup cepat seperti itu ya. Ya, minimal kita sekarang ini banyak pencerahan dari dokter Jenny lah. Betul, Kalau Pak. kemarin kan bingung nih. Bingung bener Pak, Apa ini gitu apa kan. ini sebenarnya gitu Kayak ya Pak. apa sih sebenarnya kok apa sampai benar-benar semuanya jadi tadinya udah landai-landai sekarang jadi hangat lagi beritanya Iya, gitu ya betul. dok. Kita jadi deg-degan lagi gitu loh dok ya kan. Ya jadi gini, menurut saya sih sebenarnya gini, kita tidak perlu parnoan ya, tidak perlu sampai yang sampai kepikiran sampai ini sekali tidak, tapi yang penting itu kita tetap waspada saja. Jadi kan lebih baik kan memang kita mencegah ya.
Jadi yang penting Iya, itu. iya. Jadi jangan sampai juga panik, jadi tidak bisa melakukan Akhirnya jadi nggak aktivitas kerja apa-apa. gitu ya, Dok. Betul. Nanti kalau saya sekali. nggak kerja dimarahin sama Dodi soalnya. Bu. Enggak, sakitnya yang lain gara-gara nggak dapet duit jadi sakit ya. Iya benar Pak. Jadi sebenarnya kita agar dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat, negara kita, atau mungkin seluruh negara ya. Salah satu yang penting itu sebenarnya mudah, gampang, tidak perlu yang mahal-mahal gitu loh. Itu tadi saya bilang prokesnya saja. Jadi prokesnya kuat, kesadaran yang memang benar-benar yang luar biasa ya. Untuk saat ini adalah itu tadi menggunakan masker yang baik dan benar. Salah satunya adalah itu tadi mencuci tangan dan segala macam, menjaga jarak. 3M aja. Nah, 3M kita harapkan pandemi ini Iya. akan berakhir. Amin. Oke, amin. Kita sih harapannya pokoknya semua sehat selalu gitu ya Bu ya, agar semua aktivitas kita bisa lancar gitu ya. Baik, nah Pak Dodi, satu nih yang terakhir nih sebelum kita berpisah dengan sahabat Dayatsu Jawa Tengah ya Pak. Boleh nggak Pak sekali lagi nih sahabat Dayatsu Jawa Tengah diingetin tentang program dari virtual event Astra Dayatsu Jawa Tengah kali ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Aki. Jadi Bapak Ibu sekalian, para sahabat Dayatsu, jika Bapak Ibu ada rencana untuk melanjutkan transaksi atau membeli mobil Daihatsu, akan lebih baik untuk bisa segera taking SPK di hari ini, karena kebetulan hari ini kita ada program yang cukup menarik, yang mungkin hanya bisa Bapak dapatkan di event ini. Silahkan Bapak Ibu semua menghubungi rekan-rekan wiraniaga yang ada di seluruh cabang di wilayah Jawa Tengah, untuk bisa mendapatkan informasinya lebih detail, bisa segera melakukan pemesanan, sehingga benefit yang Bapak Ibu bisa dapatkan juga bisa dimanfaatkan dan tidak lepas. Kemudian kami juga berharap terima kasih atas kepercayaannya selama ini. Mudah-mudahan kami juga bisa selalu berinovasi, memberikan produk-produk yang diharapkan dan dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan kami bisa berkontribusi mendorong tumbuhnya industri otomotif di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Itu aja mungkin Mbak Aki. Baik, terima kasih sekali Pak Dodi. Kita kalau ngobrol-ngobrol kayak gini memang waktunya nggak kerasa ya Dok ya. Kayaknya baru semenit aja ngobrolnya, tahu-tahu udah lama aja kita ngobrol ya. Baik, sekali lagi Kak Agi mengucapkan terima kasih untuk hadirannya Dr. Jenny dan juga Bapak Dodi Indrianto sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol santai nih, ngobrol sehat Daihatsu serba-serbi Omikron. Nah, oke, dan sahabat Daihatsu semuanya, Agi ingatkan sekali lagi segera lakukan taking SPK hari ini juga, dan segera hubungi wiraniaga sahabat Daihatsu semuanya di terdekat gitu ya, di lokasi terdekat, karena program ini hanya berlaku untuk hari ini aja, jangan sampai kelewatan. Oke, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di acara selanjutnya di virtual event Astra Daihatsu Jawa Tengah lainnya. Dan sebelum Agi akhiri, Agi mengingatkan jangan lupa untuk sahabat Daihatsu semuanya untuk tetap menjaga prokes. Jadi tetap 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Oke, sekali lagi Agi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga kita dapat bertemu di event selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. All New Xenia, the next level.